Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Intan Wardani. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sudah pada tes SKB atau belum? Atau di antara kalian masih ada yang menunggu tes SKB? Yuk aku ingetin sekali lagi buat kalian yang belum tes SKB dan masih berjuang menjadi CPNS. Ayo kita belajar bareng lagi di channel YouTube aku, belajar tentang perpustakaan. Dan video kali ini saya akan membahas materi kisi-kisi SKB perpustakaan tentang layanan perpustakaan. Tentunya teman-teman semua sudah tahu atau sudah mencari tahu kisi-kisi apa saja yang akan nanti diujikan pas tes SKB. Di antara lainnya yaitu ada layanan perpustakaan. Yuk kita mulai saja materinya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan belajar bareng tentang layanan perpustakaan. Apa aja sih layanan di perpustakaan itu teman-teman? Jadi menurut Perpusnas, layanan perpustakaan dibagi menjadi dua, yaitu layanan teknis dan kedua yaitu pelayanan pemustaka. Layanan teknis terdiri dari pengadaan bahan perpustakaan dan pengolahan bahan perpustakaan. Sedangkan untuk pelayanan pemustaka terdiri dari layanan sirkulasi, layanan baca di tempat, layanan referens, layanan bercerita, layanan perpustakaan keliling, layanan bimbingan atau pendidikan pemustaka, layanan akses internet, dan terakhir layanan khusus. Nah, setelah kita mengetahui apa aja sih layanan di perpustakaan itu, nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk layanan teknis itu kan ada dua, yaitu pengadaan bahan perpustakaan dan pengolahan bahan perpustakaan. Pengadaan bahan perpustakaan yaitu jenis layanan teknis sebagai wujud pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kebutuhan pemustaka. Biasanya dilakukan survei atau analisis pemustaka di suatu wilayah. Jadi, sebuah perpustakaan itu kegiatannya yang pertama yaitu pengadaan koleksi. Karena perpustakaan itu menawarkan jasanya yaitu meminjamkan buku dan layanan-layanan lainnya. Pengembangan koleksi itu bisa berupa dengan cara membeli, tukar-menukar, hadiah, dan cara lainnya. Yang kedua yaitu pengolahan bahan perpustakaan, yaitu bagian layanan ini juga merupakan tindak lanjut dari pengadaan agar bahan perpustaka yang sudah diadakan dapat segera dilayangkan kepada pemustaka berdasarkan pedoman dan standar yang berlaku. Jadi setelah dilakukan pengadaan, entah itu berupa dengan cara membeli, tukar-menukar, hadiah, dan cara lainnya, buku itu dapat dipinjamkan kepada pemustaka jika sudah diolah. Jadi sebelum dilayangkan, buku itu harus diolah terlebih dahulu ya teman-teman. Dan dalam tahapan ini ada kegiatan utamanya yaitu deskripsi, katalogisasi, klasifikasi, inventarisasi, pembubuhan kelengkapan berupa cap dan stempel identitas perpustakaan, dan shelving. Hayo teman-teman, ada yang belum tahu shelving itu apa? Shelving yaitu kegiatan penjajaran koleksi perpustakaan di rak buku-buku berdasarkan nomor klasifikasinya. Yang kedua yaitu pelayanan pemustaka. Pelayanan pemustaka itu ada beberapa macam layanan ya teman-teman. Yang pertama yaitu layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi terdiri atas kegiatan peminjaman, pengembalian, perpanjangan, dan pemesanan koleksi perpustakaan. Layanan sirkulasi merupakan ujung tombak jasa layanan perpustakaan. Jadi perpustakaan itu berbeda dari bidang-bidang lainnya ya teman-teman. Jadi kalau perusahaan-perusahaan lain itu menjual sebuah produk,
Kalau di perpustakaan itu hanya menawarkan jasa peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku. Dan selain jasa peminjaman atau pengembalian itu, juga ada jasa layanan informasi-informasi lainnya. Jadi perpustakaan itu bisa dibilang tidak mencari keuntungan atau mendapat keuntungan, karena kita hanya menjual jasa tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Layanan yang kedua yaitu layanan baca di tempat, merupakan layanan yang memungkinkan bagi pemustaka dan pengunjung, baik yang sudah menjadi anggota atau belum, untuk dapat mengakses koleksi perpustakaan tanpa harus meminjam atau membawa pulang, biasanya dengan cara difotokopi. Jadi untuk perpustakaan umum kabupaten atau kota biasanya menentukan syarat khusus, yaitu pemustaka atau peminjam yang boleh meminjam buku hanya untuk yang domisili di wilayah perpustakaan tersebut. Jadi buat kalian yang di luar domisili ini biasanya disediakan layanan baca di tempat. Jadi walaupun kalian tidak bisa meminjam buku dikarenakan kalian tidak berdomisili di wilayah perpustakaan tersebut, akan tetapi kalian juga masih bisa meminjam atau membaca buku tersebut di perpustakaan, atau dengan cara dengan memfotokopi buku tersebut. Layanan yang ketiga yaitu layanan referensi. Berdasarkan definisi dari RUSA, Reference and User Service Association adalah konsultasi informasi yang dilakukan oleh tenaga perpustakaan atau pustakawan yang merekomendasikan, menginterpretasikan, mengevaluasi, dan atau menggunakan formasi untuk membantu pemustaka guna menemukan informasi yang dibutuhkan. Adapun titik tugas seorang pustakawan referensi yaitu sebagai mediator antara pemustaka dan informasi. Contohnya yaitu menjawab berbagai pertanyaan referensi dengan menggunakan koleksi referensi serta berbagai sumber informasi lainnya, baik berupa tercetak ataupun elektronik, dan serta menyediakan panduan atau konsultasi untuk menggunakan sumber informasi yang dibutuhkan atau menyelenggarakan bimbingan atau instruksi pengajaran kepada pemustakaan tentang pemanfaatan perpustakaan. Jadi selain layanan sirkulasi dan layanan baca di tempat, juga ada layanan reference. Ini biasanya ketika pemustaka yang datang ke perpustakaan membutuhkan informasi-informasi tertentu, dan informasi tersebut biasanya ada di koleksi-koleksi tertentu. Dan tugas seorang pustakawan referensi yaitu sebagai mediator antara pemustaka dan informasi. Jadi ketika pemustaka membutuhkan informasi, seorang pustakawan referensi ini wajib membantu mencari informasi yang dibutuhkan seorang pemustaka melalui sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan berupa tercetak dan elektronik. Layanan reference terdiri dari layanan rujukan singkat atau ready reference, merupakan bagian dari layanan referensi yang menyediakan jawaban singkat dan faktual untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik. Sebagai contoh, jika ada seorang pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dan mencari informasi tentang misalnya siapa wali kota atau wakil wali kota di kota X pada tahun 2016, dan itu merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai pustakawan membantu seorang pemustaka menemukan jawaban dari informasi yang mereka butuhkan. Caranya dengan mencari jawaban informasi tersebut melalui search engine atau bantuan Google dan buku-buku
sejarah lainnya. Yang kedua yaitu konsultasi informasi, merupakan jasa yang lebih populer dari layanan referensi untuk membantu para pemustaka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk keperluan penelitian. Layanan yang keempat yaitu layanan bercerita atau storytelling, yaitu kegiatan pendongeng dalam menyampaikan pesan, informasi, kebenaran secara implisit dengan cara menghibur, disertai keterampilan tertentu seperti musik, artistik, dan alat peraga seperti boneka tangan dengan tujuan meningkatkan antusias, atensi, dan kesenangan audiens. Calon-calon pustakawan ini juga tidak. Layanan yang selanjutnya yaitu layanan bercerita atau storytelling, yaitu kegiatan pendongeng dalam menyampaikan pesan, informasi, kebenaran secara implisit dengan cara menghibur, disertai keterampilan tertentu seperti musik, artistik, dan alat peraga seperti boneka tangan dengan tujuan meningkatkan antusias, atensi, dan kesenangan audiens. Jadi, calon pustakawan itu selain melakukan layanan-layanan sirkulasi juga harus bisa melakukan layanan bercerita atau storytelling, karena layanan bercerita atau storytelling ini ada di tugas pustakawan terampil di golongan 2. Jadi biasanya layanan storytelling ini diadakan di sekolah-sekolah dasar. Jadi pustakawan ini akan berkunjung ke sekolah-sekolah atau datang di tempat keramaian untuk melakukan storytelling. Storytelling ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan boneka tangan dan musik atau alat peraga lainnya yang tentunya bisa menarik kesenangan para penontonnya. Layanan yang kelima yaitu layanan perpustakaan keliling, yaitu salah satu bentuk layanan yang paling aktif di perpustakaan umum kabupaten atau kota. Biasanya dalam bentuk unit mobil, motor, atau kendaraan yang berfungsi melayani kebutuhan masyarakat yang jauh dari dan atau sulit menjangkau layanan perpustakaan kabupaten atau kota. Jadi layanan perpustakaan keliling ini biasanya hanya ada di perpustakaan umum atau perpustakaan kota. Bentuknya bisa mobil, motor, atau kendaraan-kendaraan lainnya yang sudah dimodifikasi. Dan layanan perpustakaan ini biasanya menjangkau daerah-daerah yang jauh dari perpustakaan. Layanan perpustakaan keliling ini menyediakan buku-buku yang merupakan kebutuhan dari masyarakat yang akan didatangi. Jadi semisal perpustakaan keliling ini akan menyusuri sebuah desa di pesisir, maka pustakawan sebelum berangkat perpustakaan keliling wajib menyediakan buku bacaan yang bersesuaian dengan masyarakat di pesisir pantai. Misalnya tentang menangkap ikan, bagaimana cara mengolah ikan, atau jika di pegunungan itu tentang pertanian. Jadi koleksi yang ada di perpustakaan keliling ini biasanya disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat yang akan kita datangin. Layanan yang keenam yaitu layanan bimbingan pemustaka, merupakan bimbingan penggunaan layanan perpustakaan kepada pemustaka untuk kepentingan tertentu. Jadi misalnya ada pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan ingin mencari sebuah buku di opak tetapi tidak tahu caranya. Itu merupakan tugas dari seorang pustakawan mengajarkan kepada pemustaka bagaimana cara mencari buku melalui opak. Dan kita juga harus membantu seorang pemustaka ketika mencari buku di rak.
Misalnya mereka mengalami kesulitan mencari koleksi di rak karena mereka belum tahu apa itu tentang nomor klasifikasi dan tidak hafal nomor klasifikasi, maka kita bertugas untuk membantu mereka dalam mencari buku yang mereka butuhkan. Layanan yang ketujuh yaitu layanan akses internet adalah layanan perpustakaan yang berupa penyediaan sarana prasarana berupa perangkat TIK yang terkoneksi dengan akses internet dan ruangan khusus. Ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan inklusi sosial dan literasi teknologi terhadap masyarakat sekitar. Jadi selain penyediaan bahan pustaka ataupun layanan lain-lain lainnya, perpustakaan biasanya menyediakan layanan akses internet berupa WiFi yang digunakan pemustaka ketika di perpustakaan. Jadi, selain buku, pemustaka juga akan mencari informasi yang mereka butuhkan melalui search engine seperti sekarang ini kita kenal dengan Google atau Bing dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu layanan khusus, yaitu layanan yang dapat dilaksanakan dan dikembangkan di perpustakaan kabupaten dan kota. Antara lain layanan anak, layanan difabel, layanan lansia, layanan khusus berupa manuskrip, lukisan, foto, peta, dan sebagainya. Jadi biasanya yang kita sering jumpai di perpustakaan kabupaten atau kota itu biasanya ada layanan anak. Di layanan anak ini tidak hanya menyediakan buku saja, akan tetapi perpustakaan-perpustakaan di masa sekarang sudah menyediakan APE atau alat peraga edukatif untuk anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan. Jadi anak-anak tidak hanya membaca buku saja ya teman-teman di perpustakaan, tetapi ada permainan-permainan edukatif lainnya sehingga anak-anak ini tidak bosan atau jenuh. Dan layanan difabel ini juga biasanya disediakan perpustakaan, koleksinya juga berbeda, koleksi difabel, koleksi braille gitu ya teman-teman. Ini biasanya perpustakaan tertentu belum merata, intinya baru perpustakaan tertentu yang menyediakan layanan difabel. Karena untuk penyediaan layanan difabel ini juga koleksinya itu sangat terbatas ya teman-teman, tidak bisa kita beli buku difabel atau buku braille ini di pasaran karena buku difabel ini dibuat secara khusus, setahu saya itu ada di Jawa Barat, yaitu di Abioso itu di Jawa Barat di Cimahi kalau nggak salah itu menyediakan fasilitas buku braille dan di situ kita akan diajari cara membaca dan menulis huruf braille. Jadi selain penyediaan buku perpustakaan, pustakawannya juga dilatih untuk membaca dan menulis huruf braille. Kenapa sih pustakawannya ini dilatih untuk membaca dan menulis huruf braille? Karena buku braille ini juga nantinya tetap akan kita olah karena merupakan inventarisasi dari perpustakaan dan kita bisa membantu orang difabel yang berkunjung ke perpustakaan dengan cara mencarikan buku yang mereka butuhkan. Dan juga ada layanan lansia. Ini juga perpustakaan tertentu belum banyak. Biasanya layanan lansia ini berupa sistemnya itu antar buku atau peminjamnya ini hanya bisa diantarkan bukunya kalau sudah berusia 65 ke atas. Dan yang terakhir yaitu layanan khusus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. See you next video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.